sebelah, Kang Pur. Itu kafe asap rokoknya luar biasa. Kok dia tidak memberikan kenyamanan ya buat tamunya yang datang? Kan kalau rokok itu apalagi di ruang ber-AC itu kan nggak bagus banget. Apalagi aku nggak ngerokok, berarti aku perokok pasif dong. Aku lagi ngomong dicuekin. Iya dari tadi ngomong-ngomong mulu, yang ngerokok siapa? Ya tapi kan aku lagi curhat, aku kesel banget sama orang yang tidak peduli sama lingkungan. Aduh, kenapa sih? Hah? Itu udah ditungguin dari tadi. Ngomong dong dari tadi, aduh malu-maluin aja aku udah ngoceh-ngoceh dari tadi. Mulu. Dokter Rais, Bu Deli, aduh maaf banget ya. Emosi aku dari kafe sebelah banyak banget asap rokok. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya, mau sapa pemirsa dulu. Ya pemirsa, senang sekali saya Yulia Rahman Aditya kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya di program kesehatan dari Poliklinik GR Setra dan juga Laboratorium Avicenna, tentunya hanya di Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Pada hari ini saya sudah ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa. Ada Ibu Deliana Sinulingga, beliau adalah konsultan dari Medis Persia. Dan juga ada Dokter Rais yang merupakan Humas GR Setra. Dan kita akan membahas tentang kanker paru-paru. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita lihat liputan yang berikut ini ya. Ya, perda yang kita sempurnakan itu konsekuen ya. Jadi di gedung nggak boleh, kalau mau ngerokok silahkan di luar. Dalam melaksanakan perda yang baru ini kita berkolaborasi dan bekerjasama dengan begitu banyak pihak yang setuju dengan pembatasan atau pelarangan merokok ini. Tapi yang lebih buruk lagi, saya kira selain dampak kesehatan, kebiasaan ini juga tidak mendidik orang untuk menggunakan dana yang dimilikinya secara efisien. Yang sering ditangani oleh bidang penyakit dalam adalah kanker paru-paru. Pengobatan pada kanker ada bermacam-macam, di samping dengan operasi, kemudian juga dapat dengan obat-obatan atau kemoterapi. Di samping itu juga dapat dilakukan penyinaran atau yang secara medis kita kenal dengan radioterapi. Saya mengapresiasi dan mendukung keberadaan dari Canon Medicine Indonesia. Yang penting bahwa metode pengobatan ini bisa membawa kesembuhan bagi pasien dan dapat meningkatkan semangat hidup pasien. Dengan keberadaan Canon Medicine Indonesia ini mungkin bisa merupakan salah satu pengobatan bagi pasien-pasien yang memang secara medis sudah sulit disembuhkan. Laboratorium Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Laboratorium sendiri merupakan fasilitas penunjang kesehatan yang berguna untuk menegakkan diagnosis, melakukan pemantauan pengobatan, dan mendapatkan keterangan tentang pasien terkini. Laboratorium biasanya melakukan pemeriksaan dari sampel darah, urin, maupun cairan tubuh lainnya. Laboratorium Klinik Avicenna melakukan pemeriksaan laboratorium didukung dengan peralatan laboratorium yang canggih, tenaga yang profesional, dan quality control atau pemantauan mutu yang teratur dengan pengawasan seorang dokter spesialis patologi klinik. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, Divisi Medis Timur dan Barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang memerlukan pemeriksaan laboratorium. Saya, Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Aduh, aku tuh tadi emosi, maaf ya Ibu Deli, Dokter Rais. Karena tadi kan mampir ke kafe sebelah, ada yang mau diambil. Ternyata itu ruangannya sangat berasap sekali dan asap rokok. Sementara aku nggak ngerokok kan. Jadi kan katanya perokok pasif itu lebih bahaya kan? Semua rokok itu termasuk pemicu untuk kanker paru-paru, Mbak ya. Oh gitu. Iya, jadi sebaiknya itu jangan merokok. Supaya kita bisa terhindar dong dari kanker paru-paru. Betul banget. Dan kalau kita ngomong masalah mengidap kanker paru-paru gitu ya, terkena kanker paru-paru, ada range usia nggak sih? Mungkin kalau usia lebih muda kan dia lebih imunnya lebih kuat atau gimana gitu. Untuk yang terkena kanker paru-paru ini pada umumnya laki-laki dewasa. Karena yang paling banyak merokok itu kan laki-laki dewasa ya, jarang anak kecil yang merokok. Itu juga saya mau nambahin nih, bahwa sebenarnya bukan cuma perokok sih yang rentan nih terkena sama kanker paru-paru, tapi mantan perokok juga. Betul. Juga Jadi ya? kalau kita pernah merokok dulunya, bukan berarti saya berhenti merokok terus saya aman, enggak seperti itu. Terus juga anak kecil
juga berbahaya kalau dia ada di lingkungan orang yang merokok. Yang tapi nantinya ya, nantinya betul sekali. Dalam jangka waktu panjang gitu ya. Selain rokok, apa lagi sih penyebab dari kanker paru-paru itu? Penyebab lain tuh ada juga disebabkan oleh faktor genetik ya Mbak ya. Nah, tapi tetap turunan aja, ya berarti betul, ya? turunan. Tapi tetap rokok adalah penyebab paling utama buat kanker paru-paru. Oh, jadi turunan itu bisa sangat besar sekali ya untuk mempengaruhi. Jadi mempengaruhi istilahnya sekali faktor ya? resikonya akan menjadi semakin meningkat. Kalau di GR Setra itu sudah ada lab sendiri ya yang memeriksakan. Iya, tentu saja. Jadi gini Mbak, kami kan ada 3 divisi ya Mbak ya. Di antaranya divisi medis Persia, divisi 1, terus divisi medis Barat, terus ada divisi laboratorium. Nah, di sini laboratorium kita udah lengkap ya Bu. Oh, udah lengkap ya. Jadi enak ya kalau misalnya itu kita untuk periksa labnya udah langsung di kan, poliklinik itu yang sendiri bisa diperiksa ya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan sputum itu bisa diperiksa di lab kita. Jadi itu membantu juga untuk mendiagnosa lebih awal nih kena kanker paru-paru atau enggak, seperti itu. Saya senang sekali deh ini bicara masalah ini karena dari tadi tuh saya mau tanya tentang GR Setra sendiri itu seperti apa, karena di situ terkenal tadi yang dokter bilang tuh ada medis Persia, ada juga konvensional, ada yang barat itu kan. Nah, saya mau nanya tentang pengobatan secara medis Persianya. Langsung sama ahlinya. Stop. Jangan dijawab dulu. Pokoknya nanti kita jawab setelah yang satu ini ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutin lagi. Kalau yang sudah di kemo gitu ya, yang sudah di kemo untuk kembali ke GR Setra itu mungkin nggak sih? Biarpun misalkan pasien itu sendiri sudah pernah di kemoterapi ataupun di operasi, tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan dia itu masih bisa kita tanganin di GR Setra. Pada penanganan ribuan pasien kami dengan kasus kanker paru ataupun kanker paru-paru, penyebab utamanya adalah faktor genetik, diperparah lagi dengan kebiasaan buruk yaitu merokok dan minum alkohol yang berlebih. Di sini Anda bisa melihat bahan ini kami gunakan untuk memutus inti sel, baik dalam posisi metastase ataupun menyelesaikan inti DNA sebagai perubah atau inti dari kanker tersebut. Dalam proses pembuatan obat, bisa kita berikan kepada pasien berbentuk cair atau biasa kami sebut sebagai bubur. Walaupun bubur tersebut banyak campuran, tentu semuanya dengan dosis yang tepat sesuai dengan perhitungan diagnosa per pasien. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk kanker paru dari GR Setra Canine Medicine Indonesia. Saya mau tanya nih ya, tadi kan Dokter Rai sempat bilang bahwa ada di GR Setra itu ada beberapa divisi ya, ada medis konvensional, ada barat, ada juga Persia. Nah, secara medis Persia sendiri penanganan untuk kanker paru-paru ini seperti apa sih? Oh, penanganan untuk kanker paru-paru ya Mbak Iya ya. Kalaupun misalkan kita medis Persia ataupun medis Timur, penanganan kanker paru-paru itu tetap terlebih dahulu kita gunakan dengan diagnosa. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba orang datang batuk-batuk, Ibu kanker paru nih, nggak seperti itu. Nggak langsung ya memvonis. Tetap dengan diagnosa ya Dok ya. Yang ada yang pasiennya pas datang langsung pingsan ya. Nah, setelah nanti kita mendapatkan hasil diagnosa yang sudah pas, sesuai dengan keluhan yang dikeluhkan pasien, baru nanti formulanya dibuatkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien itu sendiri yang bersifat untuk meningkatkan sistem imun, detoksifikasi, dan memutus inti sel DNA kanker itu sendiri, Mbak Yulia. Waduh, luar biasa ya, lengkap sekali penjelasannya. Tapi nanti aku mau tanya dulu nih sama Dokter Rais. Tadi kan secara medis konvensional, medis Persia. Kalau secara konvensional sendiri gimana? Jadi mungkin aku ada gambaran untuk mengcompare. Studi banding gitu betul. ya. Jadi gini ya Mbak, nah kalau misalnya dari medis konvensional atau medis barat, itu pengobatannya seperti kanker pada umumnya. Itu kalau memang pada tahap-tahap kira-kira masih terlokalisasi nih kankernya, itu bisa dengan pembedahan.
Tapi kalau kira-kira sudah menyebar ini setelah kita diagnosa, ternyata kanker paru-parunya sudah menyebar ke organ-organ lain, tentu saja kita lakukan cara lain, misalnya dengan kemoterapi atau radiasi. Seperti itu sebenarnya. Nah, efeknya ya, pasti kan kita setiap apa yang kita lakukan tuh pasti ada efek samping. Betul. Efek samping dari kemoterapi itu sendiri. Nah, kan kalau kemoterapi nih, itu dia diisi oleh obat-obat yang sifatnya sangat keras. Ya. Memang dia berfungsi untuk membunuh sel kanker. Tapi sampai saat ini kita masih belum menemukan obat yang langsung membunuh sel kanker, tapi tanpa dia menyerang juga sel-sel yang normal. Betul. Jadi selain yang kankernya kena, sel-sel normalnya juga kena, dirusak gitu. Oh, jadi nggak langsung di intinya gitu ya, dan itu masih diteliti ya? Masih diteliti sampai sekarang. Kalau tadi di kemo itu banyak efek sampingnya tadi itu ya, sementara kalau di Medispersia itu sendiri gimana? Kalau untuk Medispersia, Mbak Yaya, nggak ada efek sampingnya ya. Nggak ada efek sampingnya? Nggak ada efek sampingnya, karena seperti tadi saya bilang, pembuatan formula itu sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien tersebut, ya. Lalu formula yang kita berikan itu pun hanya ditujukan kepada sel yang tidak normal atau sel yang sudah terkena kanker. Jadi setelah hasil diagnosa itu, betul, baru kita buat formulanya. Nah, nanti formula itu sendiri pun dibuat hanya untuk pemutusan inti sel DNA perusak itu sendiri. Jadi untuk sel-sel normal di sekitarnya hampir nggak ada efek samping ya, Dok ya. Hebat banget seperti itu. Nah, terus mungkin nggak sih kalau yang sudah di kemo gitu ya, yang sudah di kemo untuk kembali ke GR Setra itu mungkin nggak sih? Biarpun misalkan pasien itu sendiri sudah pernah di kemoterapi ataupun dioperasi, tidak tertutup kemungkinan kalau misalkan dia itu masih bisa kita tanganin di GR Setra. Cuman yang membedakan di sini mungkin ya, kalau pasien itu sendiri sudah bekas kemoterapi, tentu proses pengobatannya lebih lama dibanding dengan yang sama sekali belum di kemoterapi. Oh gitu. Nah itu kan ada tadi formula itu ya, yang diberikan formula itu. Betul. Terus aku sempat dengar juga ada yang namanya formula eksklusif ya. Iya betul. Nah formula eksklusif itu sendiri apa sih? Sampai belibet aku ngomong. Semangat. Kalau udah bicara masalah kanker, soalnya ini serius deh pasti kan. Seram ya, harus ya. Seram banget. Penyakit yang memvonis. Iya betul, mengerikan itu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara eksklusif, Mbak Yaya di sini, bahwasanya pembuatan formula itu kita membuatnya bukan sembarangan. Seperti tadi dibilang, semuanya harus berdasarkan dengan hasil diagnosa ya, pemeriksaan secara imunologi seperti itu ya, kimia klinik, itu semuanya kita periksa. Nah setelah nanti keluar hasil yang akurat ya, yang dikeluarkan oleh dokter patklin ya, patologi klinik. Nah dari situlah tim formula kita bisa membuat formula secara nyaman, dan itu hanya bisa digunakan untuk pasien itu sendiri. Misalkan ada satu pasien penderita paru-paru nih ya, lalu ada lagi pasien lain sama-sama penderita paru-paru. Nggak bisa itu tidak bisa kalau tidak dengan diagnosa, Mbak Yulia, seperti itu. Luar biasa. Dan itu kan laboratoriumnya sendiri ada di GR Setranya ya, jadi langsung ya. Jadi pada saat datang ke situ nggak usah jauh-jauh kemana-mana lagi, laboratoriumnya langsung di situ. Bisa kita pantau bagaimana perkembangan pasien. Di Bandung kan tempatnya? Betul. Mungkin bisa dikasih tahu sama pemirsa di rumah alamat lengkapnya itu di mana? Pemirsa yang ingin datang untuk tahu informasi lebih lanjut, silahkan ke Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Dago Bandung, atau bisa juga menelepon ke 022 253 1000. Gitu Mbak informasinya. Aduh, informasinya lengkap banget. Pada nggak sadar kan belum aku kasih minum. Saking semangatnya. Jadi kita ketularan batuk. Jangan dong. Ini karena semangatnya tadi tuh di kafe sebelah itu. Bener ya? Ya aku buatkan minum dulu. Nah, Aduh dokter. Pas banget nih. Lagi asik membicarakan apa ini? Asik terus Mbak kalau di sini. Yang pasti tidak membicarakan Dokter Hadi dong. Waduh, itu bukunya banyak sekali ya. Habis ngajar. Abis ngajar. Iya. Kalau gitu pasti capek abis ngajar. Silahkan duduk dulu. Aku langsung ngambil minum aja ya. Iya, terima kasih. Minumnya biasa yang spesial ya, buatan kafe sehat ya. Pasti, iya. Formula itu mendapatkan energi vitas dari bumi, sehingga si formula ini semakin tangguh apabila kita gunakan untuk pemutusan inti sel DNA kanker tanpa harus ada efek samping. Kemoterapi itu juga efeknya kan
tidak bagus ya. Kalau GR Setra bisa memang menembus satu metode baru, ya kita harus bersyukur ya. Itu adalah satu tempat di mana di situ terdapat solusi penyembuhan untuk kanker, segala macam kanker. Penyakit kanker apa saja, nah itu bagus sekali. Saya mendukung itu. Amerika aja bisa minta ke sini dong kalau gitu. Kalau kanker biasanya operasi, kemoterapi. Banyak orang kan juga takut dan juga ada efek samping. GR Setra ini bagus banget karena ini memberikan solusi baru, nggak ada efek sampingnya dan juga aman. Banyak yang sudah membuktikan sembuh. Dokter tadi sempat kita cerita tentang pengobatan secara medis Persia ya. Nah kalau tadi tuh udah diceritakan tentang formulanya seperti apa. Nah masalahnya nih pembuatan formulanya itu sendiri seperti gimana sih? Itu kita tidak pernah keluar dari memang pedoman kita, yaitu buku The Book of Canon Medicine atau Al-Kanun Fiatif. Nah jadi cara pembuatannya itu, formula itu biasanya dengan cara penguburan ya, dengan dikubur dengan kedalaman 6 meter, ya itu sebetulnya tujuannya untuk supaya si formula itu mendapatkan energivitas dari bumi, sehingga si formula ini semakin tangguh apabila kita gunakan untuk pemutusan inti sel DNA kanker tanpa harus ada efek samping seperti misalkan kemo yang dibilang tadi oleh Dr. Ais ya. Nah, jadi prosesnya itu memang tidak gampang. Dan semua harus sesuai dengan hitungan standar dari buku tadi itu ya, The Book of Canon Medicine. Seperti itu, karena itu memang yang menjadi basic atau dasar kita di GR Setra Canon Medicine Indonesia itu. Luar biasa sekali. Nah dokter, kita lagi bicara masalah kanker paru-paru ya dok ya. Kalau masalah kanker paru-paru tuh kayaknya agak, ya semua kanker juga mengerikan ya. Cuma kalau kita udah bicara masalah kanker paru-paru, batas waktunya nih kayaknya singkat gitu loh rasanya. Itu kalau yang sudah lanjut stadiumnya itu harus gimana ya? Iya. Jadi saya sendiri pernah menangani ya seorang penderita kanker paru-paru. Memang bukan sepertinya kok mengerikan sekali. Sangat mengerikan kan ya? Jadi orangnya kan ada namanya metastasa merembet ya kanker itu biasanya dari puncak paru-paru sampai jendol di sini. Oh ada jendolannya juga ya? Betul, ada jendol di sini sampai penderitanya itu tidak bisa terlentang, harus berdiri meskipun tidur berdiri. Hah, tidur berdiri? Sesek napasnya. Tidur berdiri? Betul, ya. Oleh karena kalau berbaring dia sesek napas sampai saking sakitnya bolak-balik mau bunuh diri. Ya Allah, itu sampai segitunya ya memang. Jadi memang tadi saya dengar sekilas ya pada waktu saya mau kesini kan ini ada apa? Rupanya sedang menjadi kanker paru-paru kan begitu ya. Yang kata Dokter Rais tadi sebabnya adalah rokok. Memang benar ya, memang benar ya. Oleh karena dari penelitian, kalau orang kena kanker paru boleh dikatakan pasti dia perokok kan begitu. Meskipun perokok belum tentu kena sih. Oleh karena saking bahayanya rokok sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang. Iya, jadi sekarang ini dilarang merokok di tempat umum betul ya. Sekarang diangkut misalnya nggak boleh itu, supir yang ngerokok nggak boleh itu. Berhak marah ya kita. Iya, bis umum tidak boleh. Pertama di fasilitas pelayanan kesehatan tidak boleh. Saya kemarin baru saja diminta jadi pembicara di suatu apotik. Apotik itu sedang mengadakan seperti bakti sosial. Hitanan massal. Nah, terus ada tulisan di situ, apotek kami bebas asap rokok begitu. Ada yang pundung. Customernya pundung. Loh, kalau begitu nggak jadi beli obat di situ. Nah, saya katakan kepada pemilik apotek jangan ditulis seperti itu. Ini kehendak undang-undang, memang dilarang itu. Apotek kan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit, apotek, praktek dokter, puskesmas, tidak boleh ada orang merokok. Jadi otomatis nggak usah ditulis begitu pun harusnya. Atau ditulis boleh, tapi jangan dikatakan bahwa ini kehendak si pemilik kan begitu. Oh iya, itu secara pribadi. Undang-undang pasal 115 Undang-Undang Kesehatan. Harus ada lebih jelasnya lagi. Oh iya, di GR saya tulis begitu. Iya, dia saya tulis begitu. Jadi nanti bukan kehendaknya Pak Hasan, tapi kehendak undang-undang. Tulis pasalnya pasal 115 Undang-Undang Kesehatan begitu. 115 ya. Iya, ya jelas.
Iya, aku akan ngafalin kalau lagi aku naik kendaraan umum ada yang ngerokok, kamu melanggar pasal 115 betul. gitu. Iya. Nggak apa-apa ya dok ya? Nggak Nggak apa-apa. Terus berarti wajar. untuk lebih intensifnya lagi untuk menangani si kanker paru-paru yang udah lanjut itu. Nah ya itu tadi, kan tadi saya katakan, semua kanker stadium yang terminal Iya. seperti itu, artinya sudah tidak ada harapan untuk diobatin begitu, Iya. dokter angkat tangan. Iya. Angkatan paling-paling hanya sekedar mengurangi penderitaannya, namanya paliatif obat seperti itu. Sebenarnya Mengurangi tidak ada rasa manfaat. sakit aja gitu ya, Tidak Dok? ada. Sementara kalau mengurangi rasa sakit kan itu sebenarnya malah menambah ini enggak sih? Ya seperti hanya ya apa namanya semuanya agak sedikit berkurang penderitaan kan begitu kan? Iya. Nah, hanya itu aja paling-paling. Sehingga kalau memang pasien menghendaki lagi-lagi apa namanya kemanapun lah Iya. begitu akan berobat dia. Iya. Oleh karena etanasia kan tidak boleh di sini kan begitu. Iya, betul. Misalnya mau ke tempatnya Bu Deli ya silakan aja Iya. itu hak dia kan. Ada pilihan Betul. lah paling tidak. Nggak ada seorang pun yang bisa melakukan termasuk dokter kan begitu Iya, kan. betul. Kira-kira begitu. Jadi paling memberikan pilihan ya, memberikan Iya. solusi kepada pasiennya ya. Oleh kalau karena memang- apa? Memang ternyata setelah diselidiki, efek sugesti dari percayanya pasien bisa mendorong seorang untuk sembuh kok. Oh. Udah itu betul. Ada penilaian tadi saya katakan menurut Profesor Yusuf Hanafiah gitu. Jadi ya kita yang harus menyemangati si Iya, penderita iya, itu ya. betul, Jadi dia betul. lebih cepat Iya. untuk pemulihan ya. Iya. Aduh luar biasa sekali ya dokter ya. Saya senang sekali deh ini sekali lagi mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih ya. Nanti kita lanjutin lagi obrol-obrolnya. Nanti kapan-kapan main lagi ke sini ya. Ya pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita. Akhirnya kita harus pamit dulu, tapi jangan lupa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpul orang mencari solusi kesehatan. Akhir kata, saya Yulia Rahman, sampai jumpa. Setelah ini kita akan mendengarkan suara merdu dari Luffy.